Halo, apa kabar? Saya Hendra Riovita bersama dengan rekan-rekan saya dari Angkatan 13 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Ibu Arum Darmawati dan Pak Bambang Nur Cahyaningrum. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tutorial dari Structural Equations Model atau SEM. Apa itu SEM? SEM adalah alat analisis statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. SEM dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. SEM dapat dipergunakan untuk menyelesaikan model persamaan dengan variabel terikat lebih dari satu dan juga pengaruh timbal balik atau rekursif. Sesungguhnya ada dua jenis dari SEM, yaitu PLS-SEMS dan AMO-SEMS. Bedanya bisa dilihat dari kriteria, yaitu tujuan penelitian, pendekatan, metode estimasi, spesifikasi model dan parameter model, model struktural, evaluasi model, pengujian signifikansi, serta software yang digunakan oleh SEM tersebut. Untuk lebih jelas tentang penggunaan PLS-SEMS, nanti setelah ini akan disampaikan oleh Ibu Arum, dan untuk AMO-SEMS nanti setelah Ibu Arum akan disampaikan oleh Pak Bambang. Untuk Ibu Arum, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan tahapan pengujian PLS menggunakan Smart PLS. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah data yang akan kita olah dalam bentuk Excel ini. Perlu kita transfer ke dalam bentuk CSV karena ini adalah jenis data yang bisa diolah di Smart PLS. Kemudian kita masuk ke PLS, kita klik New Project, misalkan kita beri nama latihan PLS. Kemudian untuk mengimpor data kita klik tulisan yang di atas. Kita masukkan tadi data yang sudah tersimpan. Kemudian nanti akan muncul di sini seperti ini, ada 15 indikator. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggambar model yang sudah kita miliki. Kita bawa ke sisi kanan untuk ketiga variabel ini. Kemudian yang terakhir juga. Nah, untuk mempermudah membaca, kita pilih di sisi kanan. Kemudian kita beri arah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian sudah berubah. Baik. Kemudian kita bisa rubah nama. Variabelnya. Oke, kemudian itu juga dengan yang kedua, variabel kedua. Ini bisa kita klik oke lagi. Kemudian yang kinerja juga seperti itu. Kita klik oke. Kita sudah memiliki model, maka kita akan run. Kita klik calculate. Kita klik PLS algoritma. Ya, kemudian kita klik start calculation. Akan keluar data seperti itu. Ya, dan di model juga akan tergambar. Ini adalah outer loading yang menggambarkan faktor loading dari masing-masing variabel. Uji validitas, kemudian yang ini adalah inner loading. Ya, nah kita lihat di sini dari hasil output terlihat bahwa tanda merah menjelaskan bahwa ini berada di bawah 0,7
Tetapi beberapa referensi masih memberikan toleransi untuk angka di bawah 0,5 ya. Jadi 0,5 ke atas masih bisa diterima, maka yang di bawah 0,5 kita hapus, yaitu LK4. Kalau sudah, kemudian kita kalkulasi lagi, kita klik PLS algoritma, keluar lagi, start calculation, kita tunggu, dan ini adalah hasil berikutnya yang tidak muncul lagi faktor loading untuk yang di atas atau di bawah 0,5. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat construct reliability dan validity untuk masing-masing. Ya, di sini kita bandingkan dengan yang ada di ini, ya, bahwa untuk reliabilitas komposit itu harus di atas 0,6, kemudian reliabilitas indikator itu di atas 0,7 dan AVE di atas 0,5. Ini sudah sesuai dengan kriteria yang tadi disampaikan. Kemudian karena ini PLS tadi disampaikan bahwa dia tidak bisa diuji signifikansi, ya, tetapi harus melalui prosedur yang namanya bootstrapping. Maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung atau mengkalkulasi lagi. Kita klik lagi dengan model ini, kita klik calculate, di sini juga bisa bootstrapping, maka angka akan keluar seperti ini. Kita start calculation, kita tunggu, ya, akan keluar seperti ini outputnya. Ya, di sini terlihat bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ya, dengan koefisiennya 0,448. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan koefisiennya 0,264. Ini pengaruhnya positif karena tandanya positif, sehingga pengaruhnya positif. Kemudian berikutnya kita lihat juga nilai T-nya. Nilai T-nya di sini lingkungan kerja ke kinerja itu 5,299. Motivasi kerja ke kinerja karyawan itu 2,7, yang artinya di atas 1,96, sehingga bisa kita terima, ya, dan p-values-nya memang di bawah 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berapakah R-square-nya? Kita bisa cek di sini sebesar 38,2%. Artinya kinerja karyawan bisa dijelaskan atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi sebesar 38,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Demikianlah tahapan-tahapan yang kemudian harus dilakukan dalam pengujian PLS. Kalau mau di-copy, tinggal kita copy ke format Excel atau export ke Excel. Nanti semua data itu akan sudah tertransfer dalam bentuk Excel. Dan kalau kita mau mengcopy image, juga kita tinggal mengekspor ini image ke dalam bentuk file. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai tahapan-tahapan untuk pengujian PLS. Selanjutnya rekan saya, Pak Bambang, akan melanjutkan menjelaskan tahapan-tahapan untuk pengujian menggunakan Amos SEM. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan langkah-langkah pengolahan SEM dengan menggunakan aplikasi Amos. Nah, singkatnya waktu, saya harus pada kesempatan saya menjelaskan secara ringkas mengenai langkah-langkah pengolahan SEM ini dari awal sampai akhir secara ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertama yang harus kita siapkan adalah dengan menyiapkan inputan Excel seperti ini. Jadi ada responden, ada variabel, dan ada tanggapan responden. Dan selanjutnya
mempersiapkan AMOS, masuk ke AMOS. Sebelumnya dibuat rancangan model yang mau kita buat, contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat model yang sudah kita rencanakan tadi. Di variabel pertama ada 5 pernyataan, variabel kedua ada 3 pernyataan, dan variabel ketiga 2 pertanyaan. Kemudian kita rapikan agar biar tidak saling bertabrakan. Nah, kemudian dikasih jalur-jalurnya. Kemudian yang variabel endogen dibuat diberi tanda seperti ini. Ini yang variabel endogen. Kemudian setelah itu buka file yang mau kita gunakan. Data file dan file name, kemudian masuk ke seperti ini. Kemudian setelah itu klik list, data list. Nah, data list ini kemudian dimasukkan, semua dimasukkan. Persepsi manfaat, PM itu persepsi manfaat, kemudian PKP itu persepsi kemudahan penggunaan, kemudian KB itu KPO, kemudian kesediaan berbelanja online. Dan setelah itu dibuat nama. Nama per variabel. Nah, ini kasih nama tadi PM, persepsi manfaat. Dan di sini KPO, kesediaan berbelanja online. Kemudian sini PKP, persepsi kemudahan penggunaan. Kemudian setelah itu dikasih nama plugin name unobserved. Nah, sebenarnya semua indikator sudah dikasih nama, kemudian dirapikan, resize observed variable seperti ini. Nah, dirapikan. Kemudian selanjutnya di run, analyze properties, output yang mau kita tampilkan. Kemudian setelah itu calculate estimate, dikasih nama dulu.
Nah, ini G-square 70, DF 32. Dan dikira lagi dengan standar estimate, sama caranya. Analyze properties, kemudian calculate estimate. G-square 70, DF 32. Kemudian untuk selanjutnya dilihat outputnya. Saya tampilkan di sini. Nah, kurang seperti ini. Yang pertama kali dilihat adalah modification indicate. Modification indicate syaratnya adalah CMIN DF itu di bawah 2. Nah, ini belum memenuhi syarat, sehingga perlu dilakukan modification indicates. Nah, modification indicates informasinya yang digunakan menjadi dasar membuat modification indicate adalah yang nilai MI-nya paling besar. Bisa digunakan seperti itu. Ini misalnya E2 ke E5. Nah, sehingga perlu dilakukan modification indicates. Nah, dari tampilan ini dilakukan modification indicate ke E2 ke E5. Nah, dari G-square 70 sama 7,3 dia 32. Sekarang telah dilakukan modifikasi indicate, kita run lagi. Ada standardized, sekarang unstandardized. Nah, di sini terlihat G-square-nya 60,4 dan DF-nya turun jadi 31. Kemudian dilihat output-nya lagi. Output-nya modification model fit-nya sudah masuk. Nah, model fit-nya sudah masuk karena syaratnya CMIN DF-nya itu di bawah 2,0, kemudian TLI itu syarat di atas 0,9 sudah masuk, ini 0,948, dan CFI di atas 0,9 ini sudah masuk 0,964, kemudian RMCA-nya 0,8 ini sudah masuk karena syaratnya adalah lebih kecil atau sama dengan 0,8. Dengan itu syarat dari model ini sudah terpenuhi. Dan yang dilihat selanjutnya adalah nilai validitas. Nilai validitasnya dilihat dari standardized regression weights. Nah, ini estimate. Nah, ini item-item pernyataan ini sudah masuk karena semuanya sudah nilai di atas 0,5, sehingga semua pernyataan atau pertanyaan dianggap valid. Kemudian untuk hasil uji hipotesisnya ini melihatnya dari signifikansinya itu P. Nah, yang 0,00 ini dianggap signifikan karena di bawah 0,05, sehingga bisa dibaca bahwa persepsi manfaat berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Sama yang kedua, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan berbelanja online. Yang kedua adalah persepsi kemudahan penggunaan terhadap kemudahan berbelanja online. Demikianlah secara garis besar ringkasan dari awal sampai akhir penggunaan SEM, dari pengolahan data awal sampai baca hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baik, demikian presentasi dan tutorial dari kami tentang Structural Equations Model. Saya Hendra Riovita, rekan saya Arum Darmawati, serta Bambang Nurcayaningrum. Kami dari Angkatan 13, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Surakarta, mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.